Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita jalani. Mengawali pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita untuk menjaga nama baik. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan hal penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu kita akan belajar melalui bagian firman Tuhan ini. Ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita ingin agar nama kita dikenal baik oleh orang. Dan tentu bukan dalam hal ini kita minta puji, atau kita ingin agar kita selalu dipuja-puja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita dapat menjaga nama baik kita. Melalui bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca, dari ayat yang kedua, saya dapat menarik sebuah catatan penting dari ayat ini. Bagaimana cara kita menjaga nama baik kita? Yang pertama adalah jangan merendahkan orang lain. Firman Tuhan jelas berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan menganggap rendah orang lain, karena dengan merendahkan orang lain kita pun akan menuai hasilnya. Sebab ketika kita merendahkan orang lain, suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Dan kemudian yang kedua, jangan biarkan emosi mengendalikan engkau. Dalam ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi kita harus mengendalikan emosi kita. Jika emosi yang mengendalikan kita, maka hancurlah hidup kita. Oleh sebab itu, kitalah yang harus mengendalikan emosi kita. Sebab dengan kita mengendalikan emosi kita, kita juga sedang menjaga nama baik kita, agar kita tidak direndahkan dan ditertawakan orang. Kemudian yang berikut, yang ketiga, jangan bersikap tinggi hati. Dari ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Jadi sangat jelas sekali melalui bagian firman Tuhan ini, orang yang rendah hati akan mendapatkan ganjarannya. Dan ganjaran ini merupakan bonus dan berkat daripada Tuhan bagi kita. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menjaga nama baik kita? Jangan berlaku curang. Dalam ayat yang kelima, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang serong hatinya, orang yang tidak benar keberadaan hatinya, tentu akan banyak hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupannya dia. Sebagaimana firman Tuhan, duri dan perangkap ada di jalannya. Ia sendiri membuat perangkap bagi dirinya oleh karena kecurangan dan hatinya yang serong. Dan kemudian yang kelima, bagaimana kita menjaga nama baik kita? Jangan menolak didikan. Dalam ayat yang ke-6, didiklah orang yang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didikan. Jadi jangan menolak didikan, karena didikan hal penting bagi kehidupan kita. Kita butuh banyak hal sehubungan dengan nasihat-nasihat untuk membuat kita lebih baik. Pesan saya secara khusus bagi anak-anak muda, jangan menolak didikan. Nasihat dari orang tua, didikan yang disampaikan merupakan hal penting bagi kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini dan berdoa agar Tuhan menopang dan menolong kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Topang terus keberadaan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami agar firman-Mu menjadi bagian penting dalam hidup kami, dan berkati jalan hidup kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, lindungi dan jaga kami. Keluar masuknya kami dari pintu rumah kami percaya bahwa kami dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga kami, Tuhan jaga tutup bungkus kami, dan sepanjang hari ini kami percayakan keberadaan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.